Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dari Universitas Matlabul Anwar Banten, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Diksatra Siada. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Ki Hajar Dewantara dan B.J. Habibie. Berikut biodata Ki Hajar Dewantara. Nama lengkap Ki Hajar Dewantara, nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Tanggal dan tempat lahir 2 Mei 1889, Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Meninggal 26 April 1959, Yogyakarta. Anak Bambang Sukawati Dewantara, Syailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Asti Wandansari, Subroto Ari Mataram, Sudirto Ali Murtolo. Pasangan Nyi Sutartina. Tempat pemakaman Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Jabatan sebelumnya Menteri Pengajaran Republik Indonesia 1945 sampai 1945. Berikut ini biografi singkat Ki Hajar Dewantara mulai dari pendidikannya hingga perjuangannya untuk bangsa Indonesia. Pendidikan Ki Hajar Dewantara atau Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ia merupakan putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Pakualam ketiga. Ki Hajar telah menamatkan pendidikan dasar di Europascelegre School. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Stopia. Namun, ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Awal karir Ki Hajar Dewantara, tanpa melanjutkan sekolah, ia pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sediotomo, Miden Java, The Express, Oeteosan, Hindia, Kaum Moeda, Tejahja Timur, dan Pesara. Suwardi tergolong salah seorang penulis yang andal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Perjuangan Ki Hajar Dewantara muda, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ki Hajar Dewantara memulai karirnya sebagai seorang wartawan atau penulis di beberapa media. Salah satu tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, yang memiliki judul asli Als ik een Nederland was. Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Dos Dekker tahun 1913. Artikel tersebut ditulis sebagai protes atau rencana pemerintahan Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda atau Indonesia guna perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Selain bertugas menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga ikut tergabung dengan organisasi Budi Utomo atau BO tahun 1908. Ia tergabung dalam seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan beragama. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Indische Party bersama Cipto Mangunkusumo dan Dos Dekker. Selain dari menulis, bersama dengan rekannya Cipto Mangunkusumo dan Dos Dekker, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Indische Party. Partai politik pertama ini didirikannya pada tanggal 25 Desember 1912. Indische Party merupakan partai pertama Indonesia yang mengaungkan kebebasan Hindia yang beraliran nasionalisme dengan semboyan Indi untuk Indier. Pembentukan partai tersebut bertujuan untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa.
Pada tanggal 3 Juli 1922, ia bersama rekan-rekannya mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional dengan menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat juang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak hanya melalui pendirian Taman Siswa, perjuangan Ki Hajar Dewantara juga melanjutkan menulis di berbagai surat kabar. Bedanya, tulisannya kali ini tidak lagi bernuansa politik, melainkan lebih dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Satu Tutwuri Handayani, artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. 2. Ing Madya Mangunkarsa, artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. 3. Ing Ngarsa Sung Tulada, artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Selanjutnya, biografi B.J. Habibie atau Presiden ketiga Indonesia. Bahrudin Jusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah tokoh yang memainkan peran kunci dalam sejarah Indonesia modern. Ia adalah Presiden ketiga Indonesia yang menjabat sejak Mei 1998 hingga Oktober 1999. Berikut adalah gambaran singkat tentang kehidupan B.J. Habibie. Masa awal dan pendidikan B.J. Habibie lahir pada 25 Juli 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarganya adalah keturunan Gorontalo dan Makassar. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang guru dan pemimpin komunitas setempat. Pendidikan Habibie dimulai di sekolah negeri atau SN tingkat pertama di Parepare, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Setelah lulus, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri. Pendidikan dan karirnya di luar negeri. Habibie melanjutkan studi di Technische Hochschule Aachen di Jerman, meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960. Ia kemudian melanjutkan studi tingkat doktor di Technische Universität München dan meraih gelar doktor teknik pada tahun 1965. Selama studi di Jerman, Habibie mengembangkan minat dan keahliannya dalam bidang teknologi penerbangan. Karir profesionalnya di dunia aeronautika dimulai ketika ia bekerja di perusahaan pesawat terbang terkemuka, Messerschmitt Bolkow Blohm atau MBB, kembali ke Indonesia dan peran dalam pembangunan industri penerbangan. Pada tahun 1974, Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintahan di Indonesia. Habibie mendirikan pada Pengkajian dan Penerbangan Teknologi atau BPPT. Dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatot-Kaca. Selanjutnya, perjalanan politik dan jabatan presiden. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntunan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan termasuk tuntutan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun pada masa kepemimpinannya relatif singkat, Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. Selanjutnya, pengunduran diri dan warisan.
B.J. Habibie mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden pada Oktober 1999 setelah kejadian kontroversial di Timur Timur dan tuntutan reformasi yang semakin kuat. Meskipun pemerintahannya memiliki keberhasilan dan kegagalan, Habibie tetap dihormati sebagai tokoh yang membuka pintu bagi demokrasi di Indonesia. Setelah masa pensiunnya, Habibie aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Habibie dan Ainun untuk pendidikan dan pengembangan teknologi di Indonesia. Pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal di dunia di Jakarta, meninggalkan warisan sebagai tokoh yang berperan dalam pembangunan industri dan perekonomian Indonesia. Itulah biografi singkat dari Ki Hajar Dewantara dan B.J. Habibie. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.